Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Nasma Hairunisa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen UPJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul COVID-19. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muslimin SPD, MPD. Penyakit virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian gejala yang parah dan memerlukan penanganan medis. Pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa berbeda. Terhitung 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID yang tidak pandang bulu. Wuhan, salah satu kota di Cina, merupakan kota pertama ditemukannya virus COVID-19 sebelum berstatus pandemi. Tim pakar FKM UI memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga bulan Januari 2020. Pernyataan FKM UI ini didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP di salah satu daerah sejak minggu ketiga Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan corona secara lokal. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintah Indonesia. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktis maupun pada komponen regulatif dan lingkungan. Penyelenggaraan sistem pendidikan mengalami transformasi dalam berbagai lini kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran yang seluruhnya terpaksa berlangsung secara online. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikuti pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing, hingga berujung pada himbauan lockdown. Dan diperlakukannya vaksinasi untuk warga Indonesia dari lansia umur 60 tahun ke atas, dilanjut orang dewasa dari umur 18 tahun sampai 60 tahun, dan yang terakhir pelajar SMP SMA dari umur 12 sampai 17 tahun. Hingga ini vaksinasi masih berjalan sampai semua warga Indonesia mendapatkan vaksinasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.